malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini sanekan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oh iya kok, aku kan bentar lagi kan mau finish ya. Majikan tuh kemarin tanya, katanya kamu mau lanjut apa mau pulang? Terus aku bilangnya nanti aku tanya sama keluarga dulu. Terus kalau misalkan nolak renew tuh gimana ya kalau mama ya kok? Ya nggak apa-apa. Saya mau pulang, bilang aja gitu. Gimana? Saya nggak bisa nambah. Silahkan cari CC lagi. Iya. Udah gitu aja. Beres. Nggak apa-apa ya kok? Loh, ya nggak apa-apa. Lah kenapa sampean nggak mau lanjut? Gini kok, selama 2 tahun di sini ya, aku itu nggak pernah pegang HP kecuali libur. Itu satu. Terus di sini rambut itu nggak boleh panjang, harus pendek terus. Panjang seleher aja nggak boleh, harus pendek pokoknya. Terus aku kan di sini kan jaga bayi aku, tidur itu jarang. Maksudnya apa nggak pernah tidur nyenyak gitu loh kok. Makanya pengen udah aja gitu, tapi nggak enak. Ngomongnya gimana ya? Ya ngomong aja. Aku di sini capek jaga baby, aku nggak bisa pegang HP. Dan tidurku keputus-putus karena ada babymu. Jadi aku mau ganti majikan, cari kerjaan lagi gitu aja. Kamu boleh cari OCC dari sekarang, gitu loh. Tapi kalau misalkan aku kan terbang ke sini kan tanggal 20 Oktober ya. Terus aku pulangnya tanggal berapa ya kok? Soalnya aku tuh paspor semuanya itu disita sama majikan. Jadi kontrak kerja semua itu aku tuh nggak tahu. Ya nggak apa-apa, omongin aja. Intinya gini loh Mbak, sampean tanggal visa sampean habis itu tanggal berapa? Makanya aku juga lupa, kan aku semua sama majikan disita. Iya bilang. Paspor, Iya bilang visa, kontrak kerja juga. Aku mau lihat visaku. Habisnya kapan gitu. Apa sampean tanya visaku habisnya kapan? Kan nanya boleh. Sampean nanya aja. Nah, sampean supaya aman setelah visa itu terhitung 40 hari. Jadi hari yang ke-39 atau ke-38 sampean bilang aku nggak nambah lagi nggak apa-apa. Itu hitungannya sampean udah finish. Kalau toh pun dikeluarkan hari itu juga. Makanya sampean tanya visaku habis tanggal berapa sih gitu. Kan aku nggak pegang paspor, aku nggak pegang dokumenku semuanya. Kalau visa itu kalau bahasa sininya apa ya kok? Ya bilang aja visa. Oh visa gitu ya? Iya. Oh. Visa udah ngerti dia. Iya. Gitu. Terus misalkan aku mau pulang dulu ke Indonesia ya, terus kalau mau cari majikan lagi bisa nggak lewat apa ya? Ya bisa, tapi sampean kena bayar. Potongan PT lagi gitu ya? Ya bisa, cuman tapi kan kalau langsung itu nggak sampai 6 bulan. 2 bulan tok. 2000. Tapi tuh di Indo ya? Iya pulang 2.500-an kali 2. Kalau saya 2.500-an kali 2. Tapi kalau sampai lebih dari 6 bulan pulang cari majikan lagi ya potongan lagi 6 bulan lagi. Oh, iya. Peraturannya begitu. Terus aku kan kemarin kan majikan itu ngasih libur itu 7 hari berturut-turut, pokoknya aku tuh libur. Kataku loh, aku liburnya banyak banget, hari Minggu libur, sedangkan 7 hari berturut-turut libur. Ini maksudnya apa? Terus kata dia itu tuh katanya cuti tahunan kamu digantinya libur katanya. Berarti nanti setelah finish berarti aku nggak dapat uang cuti ya kok? Ya enggak, kan sudah sampai nambah libur. Oh. Kan sampean kalau ditanya libur kayak gini aku nggak mau. Bilang aja kalau nggak mau.
Saya mau cuti. Nah, sampean Iya. terkadang mau gimana? Ya karena sampean nggak pernah nonton konten saya. Nonton nonton kontennya udah lagi kena masalah, bingung kayak gini. Aku gimana ya? Baru nelpon kan gitu. Bener nggak? Lu ketawa ya enggak? Halo? Kan aku pegang HP kok. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan sampean malam mau tidur atau apapun kan ada waktu kan. Ada nonton. Masa sama sekali nggak pegang HP? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya nggak ada masalah, tidak harus nonton. Kan saya selalu bilang, kita dapat ilmu dari mana? Kita dapat pengetahuan dari mana? Kalau kita nggak membaca, ya membaca ya nggak ada koran. Mau nggak mau kan ya dari konten, baca artikel semua. Kontrak sampai nggak megang, semuanya nggak ngerti. Ya satu kontrak bisa jadi berkorban sampai nggak ngerti apa-apa, tapi yang jelas finish, kelar. Berarti kan tugas sampean selesai. Iya. Nah, untuk yang berikutnya kan sampean bisa cari majikan yang kemungkinan lebih agak longgar. Yang bisa Iya. tahu, bisa ngerti ilmu. Ya, tahu di luar sana ada yang sering ditipu temennya, besti-bestian, utang nggak mau bayar. Ya kan? Iya, iya. Iya. Nggak apa-apa. Intinya sampean posisi finish itu udah posisinya menang. Iya. Tinggal sampean pikirkan baik-baik, cari majikan atau pulang istirahat dulu, ya konsekuensinya itu tadi. Gitu. Kalau sampean mau yang zero cost ya gak ada masalah. Tadi ada yang cerita sama saya zero cost. Kalau zero cost itu kadang-kadang ketemu majikannya ya bejo-bejan, nasib-nasiban. Kalau majikannya lagi bagus ya alhamdulillah. Kalau majikannya remuk kan ya ngebreak. Iya. Iya, iya. Jadi Terus kenapa? terus kayak majikan aku itu minta keputusannya sekarang gitu loh kok. Terus misalkan aku keputusannya udah, aku mau pulang aja, terus nanti takut tiba-tiba di interminute gimana ya kok? Nggak apa-apa. Jadi gini loh, sekarang gini loh, kita kan berharap finish, kita berharap baik-baik ya. Tapi ketika kita bilang nggak nambah, terus akhirnya dia juga interminate, kita kan akhirnya nggak finish. Tapi itu kan di interminate, bukan sampean yang menginginkan, tapi majikan yang menginginkan. Ya sudah, kita terima aja loh. Makanya saya tadi bilang, tanya sampean pegang visa saya, dokumen saya, boleh nggak saya lihat? Nah, setelah sampean lihat dari visa habis, sampean hitung mundur 40 hari. Hari ke-8 ke-37 sampean bilang, aku memutuskannya tanggal segini, bisa nggak? Gitu. Oh enggak, harus sekarang. Ya sudah. Aku nggak pegang HP. Aku fokus sama anakmu. Aku fokus sama anakmu. Semuanya nggak boleh. Terus kamu kemarin nyuruh aku libur, padahal sebenarnya itu bisa jadi jatah cutiku. Iya benar. Sekarang suruh nambah. Nah aku kan nggak mau lah. Nah aku kan kamu bohongin. Ya aku mending pulang Indonesia aja, aku istirahat dulu. Harusnya aku pengen ngambil cuti, tapi udah kamu habisin di depan. Ya itu kan serangan balik. Nggak apa-apa, ngomong aja begitu. Nggak apa-apa, di interminate itu udah resiko mbak. Dan bagi saya nggak perlu takut. Ya kan, mau dia cerita apapun, bagaimanapun, finish itu bukan harga mutlak ya. Walaupun sampai non berangkat dari Indonesia, non apa eksek non kan. Walaupun sampean berharap bisa finish, tapi kalau takdir dan kenyataan tidak membuat sampean finish, masa kita ngeyel? Ya nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagi saya itu sampean sudah menang. Iya. Iya waktu bulan-bulan pertama aja KTP aja aku nggak pegang loh kok. Sampai libur itu aku nggak bawa KTP, untung nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa mbak. Jadi sampean nggak pegang KTP, kalau tahu pun sampean akan ditangkap sama polisi, sampean tinggal bilang ini nomornya majikanku, dokumenku semuanya dipegang majikanku, terus aku harus kayak gimana? Itu tidak menjadi persoalan. Intinya
Intinya karena sampean ini baru dan minim informasi, ya kan? Yang ada itu Iya. jadinya takut, takut, takut dan takut. Iya enggak? Iya. Ya, makanya tonton konten saya nanti kalau sudah tahu Sandro Jabrik wong ganteng sak donya. Nah, pelan berjalannya waktu sampai mulai memahami peraturan, mengerti itu termasuk sampai selamat loh, Mbak. Karena anak-anak baru itu kan jadi target sasaran orang utang-utang. Satu sisi sampean bersyukur, satu sisi ya sudah gitu kan. Ini pengalamanku di Hong Kong. Nggak apa-apa, harus bersyukur, nggak ada yang harus disesali, tenang saja. Kalau di intermediate ya tinggal cari majikan ke tempat saya, selesai tuh. Main ke rumah, apa yang jadi susah? Umur berapa lo? Bujuku langsung tanya, langsung tertarik. Umur berapa? Halo? Halo. Umur berapa sampean? Ditanya sama istriku. 24. Wah, cik kau penting. Sudah punya suami belum? Udah. Oh, anaknya berapa? 1. Wes, turun mesin ini. Mama muda ini namanya. Mama muda. Mamut. Bojoku wis ngincer arek ae. Soalnya kan dia punya majikan. Kapan finish? Loh, kapan finish katanya? Bulan apa finish? Bulan 10 tanggal 20. Wah, cik bulan 10. Tapi dia kepingin pulang, ngecas dulu kan, kangen sama Misua, ABC. sama Pak suami. Jangan lupa KB lo ya, kalau nggak dijadiin, kalau dijadiin ya sudah rezeki kan gitu. Iya. Kalau memang niat mau dijadiin, mending nggak usah nambah, mending nggak usah ingin proses lagi ke Hong Kong. Tapi kalau memang mau nambah kontrak lagi, ya jangan hamil biar nggak repot nanti kan ngecewain orang. Walaupun sampean dapat rezeki tapi kan ngecewain kan gitu. Iya. Ya udah itu aja, makasih ya kok. Aman ya, sehat ya, nggak usah bingung. Aman. Tanyain Makasih paspor banyak ya, semuanya, hitung 40 hari. Oke? 40 hari. Oh iya. Kalau Oh, dia iya. udah interminate hari Baik, ini dan Pak. semuanya ya sudah ya wis. Oke? Yuk, sehat selalu, Mbak. Oke. Oh, bye-bye. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Mama muda, guys. Dokumen nggak pernah dipegang. Nggak tahu tanggalnya jam kapan. Ya, tidur susah. Jaga bayi, wes komplit nggak penderitaannya. Ya. Tapi semua dokumen dibawa itu sebuah keselamatan. Karena kalian karena kalian bisa terhindar dari pencoleng-pencoleng garangan dan ABCD. Jadi biar kalian tetap aman. Jadi ada nilai manfaatnya bersyukur. Karena buat apa sih kontrak sama paspor itu kita enteng-enteng kemana-mana juga tambah masalah, ya kan? Kecuali kalian memang hobinya ngutang dan ngutang nggak bayar. Nah itu beda urusan. KTP sama kontrak dipermasalahkan. Kalau kalian kerja baik-baik pegang KTP aja kelar urusan. Apa persoalannya? Ya, karena sekali lagi hutang itu bukan menjadi sebuah masalah, tapi kadang-kadang hutang itu menjadi gaya hidup. Nah, kalau hutang itu sudah menjadi gaya hidup, wow. Ya, siap-siap aja. Gitu aja. Ya kan? Saya aja yang dulu pernah ngutang sudah melunasi 2 kali, sekarang juga kepingin ngutang. Tapi siapa yang mau ngutangi saya? Saya sangat bersedia kalau ada yang mengutangi saya. Tapi kalau ada yang mau ngutang sama saya, pasti saya tolak karena nggak ada yang mau diutangin. Saya aja malah butuh utangan. Ya Allah. Kan seperti itu gitu loh teman-teman. Ya, jadi sekali lagi hutang itu menurut saya lebih kecenderung ke gaya hidup. Ya, orang merasakan duit di depan, tapi ya kacamatanya beda loh ya. Kalau saya ya orangnya, saya mending menunggu, saya mending berpuasa, saya mending menahan untuk mendapatkan sesuatu itu sampai saya dapat. Kalau nggak dapat ya sudah. Ya karena bagi saya itu uang itu datang ketika kita tahu dan ngerti sifat-sifat dan karakter
uang itu bagaimana. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye.